Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur bahwa pada malam hari ini, tepatnya hari Selasa 30 Juni 2020, kita kembali dapat bersekutu bersama-sama melalui renungan malam Jemaat Satria Kasih. Marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas setiap kehidupan yang selalu Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan, kami selalu rasakan. Teristimewa pada malam hari ini, kami kembali bersekutu, walaupun secara virtual, tetapi kami yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kehadiran Tuhan kami nantikan juga senantiasa melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan sebentar lagi. Roh Kudus, tolonglah kami agar firman Tuhan ini tertanam dengan baik di dalam loh hati kami, untuk siap kami lakukan dengan ketaatan yang sungguh. Ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membuka firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan pengalaman sebagai seorang guru? Ada beberapa bapak ibu yang bekerja sebagai guru di sekolah atau pelayan sekolah minggu. Guru, dosen, guru sekolah minggu pasti pernah berhadapan dengan anak atau remaja
atau mahasiswa yang sangat sulit diatur. Teman-temannya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu misalnya. Tetapi ada beberapa anak yang tidak mengerjakannya karena alasan-alasan sepele seperti malas, lupa, dan lain-lain. Menghadapi anak-anak seperti ini, beberapa di antara kita penasaran dan bertanya, anak siapa sih dia? Kok begitu susah diatur? Susahnya dia dengar-dengaran. Siapa sih orang tuanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ini, akhirnya segala sesuatu kembali kepada orang tua. Tentu pada kasus-kasus tertentu, tidak semua yang berkaitan pada anak 100% adalah tanggung jawab orang tua. Tetapi, orang tualah yang paling punya andil sangat besar untuk membentuk karakter seseorang, termasuk untuk menjadi pribadi yang taat. Dalam pembacaan malam ini merupakan kelanjutan dari ke-10 firman atau dasa titah yang sudah diterima oleh bangsa Israel. Ayat 1 dan ayat 2 tertulis, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allah dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kita perhatikan pada kedua ayat ini, khususnya pada ayat yang kedua. Di sana dikatakan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allah. Dan tentu saja semuanya merupakan nasihat yang diberikan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang taat, menjadi bangsa yang setia. Ayat yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di sini dikatakan, lakukanlah dengan setia. Jadi, diharapkan orang tua itu menjadi teladan pelaku firman, menjadi teladan ketaatan pada perintah Tuhan. Selanjutnya, setelah menjadi teladan, diharapkan supaya orang tua menjadi pengajar atau guru yang mengajarkan perintah Allah bagi anak-anak mereka. Kita membaca pada ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi pengajaran firman Tuhan itu dilakukan oleh orang tua. Ada tradisi keluarga Israel, selalu ada waktu setiap hari di mana ayah mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya sejak kecil. Dan sebelum 5 tahun, anak-anak sudah dibawa ke sinagoge, diberi pelajaran dasar membaca Taurat. Usia 10 tahun, mulai diberikan pengajaran yaitu Mishnah atau bahan ulangan yang perlu dihafalkan. Jadi bisa kita lihat di sini anak-anak Israel 10 tahun mereka sudah sangat menguasai hukum Taurat dan menghafalkannya. Pada usia 12 sampai 13 tahun,
anak-anak wajib menaati sepenuhnya peraturan hukum Taurat, yaitu mitzvot. Pada tahap ini, anak laki-laki telah dianggap sebagai anak-anak hukum Taurat atau bar mitzvah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita boleh belajar di sini. Karena itu, jangan abai mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membentuk anak-anak generasi penerus gereja yang kokoh. Sebab sejak dini mereka belajar taat pada firman Tuhan. Seorang pendeta, penulis dan guru yang bernama Chip Ingram berkata bahwa anak-anak telah belajar ketaatan. Anak-anak tidak belajar ketaatan secara kebetulan. Sebagai orang tua, kitalah yang harus berusaha dan berkomitmen untuk mencapainya. Membentuk hati anak menjadi anak yang taat bukanlah pekerjaan semenit, sejam, atau sehari. Siapa lagi yang akan membentuk hati anak untuk taat kepada Tuhan dan kehendaknya kalau bukan orang tua? Bapak, Ibu, saudara-saudari, biarlah kita menjadi orang tua yang bijaksana, karena waktu untuk mendidik anak sangatlah singkat. Beberapa tahun waktu yang masih kita miliki sebelum hati anak-anak mengeras oleh prinsip hidup mereka sendiri. Belajar taat mulai dari rumah. Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa melaksanakan firman-Nya. Amin. Semoga renungan setiap malam yang diadakan oleh Jemaat Satria Kasih bukan hanya diikuti oleh para orang tua saja, tetapi setiap malam kita berkumpul bersama-sama, ayah, ibu, anak-anak, dan semua keluarga, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari memuji Tuhan dari PKJ 288 ayat 1 dan 2. Inilah rumah kami. Kita berdoa, mengucap syukur, dan memohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, khususnya para orang tua, untuk sejak dini mengajarkan karakter ketaatan
kepada anak-anak kami, supaya kelak mereka sungguh-sungguh menjadi anak yang taat dan setia pada perintah dan ketetapan Tuhan. Mampukan orang tua untuk melakukan tanggung jawab ini. Mampukan kami juga untuk menjadi teladan ketaatan. Dan itu bisa mulai dari rumah kami sampai kemana saja Tuhan mengutus kami. Terutama ya Tuhan, situasi dan kondisi di tengah-tengah penyebaran virus corona sangat dibutuhkan ketaatan masyarakat pada anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Biarlah kami sebagai warga negara dapat menjadi warga negara yang taat pada peraturan tersebut. Kami pun boleh mengambil bagian apa yang menjadi upaya pemerintah bersama-sama untuk mencegah penularan virus ini. Kami doakan pemerintah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Presiden, para jajarannya, gugus tugas penanganan COVID-19, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Khususnya kami di Sulawesi Selatan, di Makassar ini, yang masih terus terjadi peningkatan orang-orang yang terjangkit virus ini. Untuk itu kami memohon ya Tuhan, berkatilah setiap usaha pemerintah dan masyarakat, dan apa yang kami rindukan, lingkungan masyarakat yang sehat, semakin menurun jumlah mereka yang positif. Kiranya hari demi hari Tuhan menyatakan itu di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan apa juga yang menjadi kerinduan dari seluruh umat manusia di dunia ini. Kami juga membawa di dalam doa kami ya Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat Satria Kasih, sertailah kami sekalian di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kami. Walaupun banyak hal terhambat karena penyebaran virus ini, tetapi ajar kami untuk tetap taat dan setia pada kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kami mengingat yang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Lawatlah mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya kami boleh beristirahat dengan tenang, dan esok boleh bangun dengan sehat, penuh keberkatan. Kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Terimalah syukur dan permohonan ini. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan malam edisi Selasa 30 Juni 2020. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Salam sehat.